Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait fenomena Bjorka gitu ya. Fenomena hacker yang selama sebulan terakhir ini banyak dalam tanda kutip mengubrak-abrik gitu ya. Mengubrak-abrik di Indonesia ya, karena sudah membocorkan data-data yang sifatnya private di publik gitu ya. Nah, pada perkembangannya kita ketahui memang Bjorka ini sudah dalam tanda kutip menantang pemerintah untuk digerebek gitu ya. Nah, pertanyaannya memang pertama terkait ada dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama yaitu Bjorka itu orang asli Indonesia, atau yang kedua orang barat ya, orang di luar Indonesia ya. Yang kedua ya, apakah Bjorka ini tinggal di Indonesia atau di luar negeri. Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu motif apa gitu ya. Nah, ini juga konon Bjorka ini juga sudah di beberapa media disebutkan Bjorka ini sudah teridentifikasi gitu ya, dan ada di Indonesia gitu ya. Apakah itu benar ya, mengingat bahwasanya bukti-bukti itu belum diungkap gitu ya oleh pemerintah, karena cuma konferensi pers saja. Ini ada berita yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya, terkait posisi Bjorka ya. Langsung saja kita baca. Bjorka melawan, omong kosong pemerintah sudah kantongi identitas. Peretas Bjorka menyebut klaim pemerintah telah menemukan identitasnya tidak benar dan hanya omong kosong. That's complete bullshit. The Indonesian government feels they has identified me based on misinformation from the dark tracer. Yeah. Who has provoked fake services to the Indonesian government. Perhaps this child has now been arrested and is being interrogated by the Indonesian government. For the dark tracer, it's your sin to have given wrong information to a bunch of idiots. Tulisnya di situs bridge.to pada Kamis 15 September. Ya, artinya itu sebetulnya adalah omong kosong ya. Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misinformasi dari Dark Tracer yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia. Mungkin anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia untuk Dark Tracer. Memberikan informasi yang salah kepada sekumpulan idiot adalah dosa redaksi ya. Bersama dengan komentarnya, Bjorka juga mengunggah tangkapan layar penelusuran Dark Tracer ke identitasnya yang merujuk pada seorang pemuda bernama Muhammad Agung. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan gambaran mengenai Bjorka sudah diidentifikasi oleh Badan Intelijen Negara ya, BIN, dan Polri. Bahkan Mahfud menyebut lokasi Bjorka pun sudah dapat dilacak. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua, kata Mahfud dalam konferensi pers di gedung Polhukam Rabu 14 September. Selain mengomentari soal klaim identifikasi dirinya, Bjorka juga mengomentari tudingan akun @voltanonym, seorang remaja asal Cirebon, sebagai sosok Bjorka. A hacker wannabe also provided this misinformation on Instagram @voltanonym. Even though I never had a TikTok and Instagram account. Lol ya, seorang hacker wannabe juga memberikan informasi palsu di Instagram meskipun saya tidak pernah punya akun TikTok dan Instagram, tulis Bjorka. Sebelumnya pakar teknologi informasi Universitas Gadjah Mada, Ridi Ferdiana, meminta pemerintah tak perlu repot-repot mengurusi identitas asli peretas Bjorka. Ridi menyarankan agar tim respon darurat bentukan Presiden Joko Widodo lebih konsentrasi pada penguatan
keamanan data ketimbang sibuk melacak identitas Bjorka. Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data, tetapi belum tentu hackernya yang bersangkutan, kata Ridi saat dihubungi Rabu 14 September. Ya, sobat sekalian ya. Jadi sudah selama sebulan ini ya, Bjorka ini sudah menjalankan aksinya gitu ya. Serangkaian data itu sudah diretas ya. Kalau kita melihat data jejak yang sudah dilakukan, diantaranya sudah meretas data ya pelanggan IndiHome yang jumlahnya jutaan, kemudian data dari pelanggan Tokopedia ya, kemudian juga Kominfo ya, dan lain sebagainya. Nah, memang Bjorka ini fenomena yang unik gitu ya, di tengah sekarang berbagai kasus yang memanas di Indonesia ya, terkait kasus Sambo yang masih kelihatan belum ada titik terang ya, karena memang pada dalam proses pelimpahan ke penyidikan dan kemudian juga kita ya, masyarakat Indonesia sudah dikagetkan dengan kenaikan harga BBM gitu ya, dan itu masih berproses gitu ya, artinya masih banyak masyarakat yang saat ini diwakili oleh mahasiswa ya, menyampaikan aspirasinya untuk menolak kebijakan dan juga meminta presiden itu bertanggung jawab gitu ya, karena presiden dalam ini yang memberikan yang menentukan kebijakan naik atau turunnya BBM. Nah, ada kasus yang menarik yaitu fenomena Bjorka yang mengobrak-abrik data ya. Ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwasanya selama 1 bulan ini ya, ataupun selama ini ya, bisa disimpulkan gitu ya, bahwasanya data ataupun sistem keamanan cyber kita itu belum begitu kuat gitu ya. Nah, itu dikonfirmasi dengan banyaknya ya data-data yang sifatnya sensitif, yaitu antara lain NIK ya, data lengkap warga Indonesia yang sudah diretas gitu ya. Nah, kita khawatir gitu ya, data ini akan salah gunakan gitu ya, karena salah gunakan ini bisa bermacam-macam dan efeknya bisa dan kita ketahui ya, yang dibocorkan itu bukan 1-2 ya, tapi jutaan data gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan kemungkinan ya data itu bisa dipakai untuk disalahgunakan untuk misalnya untuk mendaftarkan pinjol misalnya, atau investasi lain yang kemudian tagihannya itu akan ditujukan ke orang yang ditarget ya, dan itu didaftarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini gitu ya. Nah, artinya memang dalam hal ini pemerintah ya harus segera bertindak cepat gitu ya, karena persoalan data ini ya sangat riskan kalau dibiarkan terus-menerus. Artinya dalam hal ini negara tidak mempunyai kewibawaan ya, bisa diserang oleh hacker berulang-ulang gitu ya. Nah, artinya apa yang disampaikan misalnya pakar IT UGM itu untuk memperkuat itu benar gitu ya. Itu benar karena saat ini yang menjadi fokus utama ya, pertama ya, kita tentu saja melihat ini suatu hal yang baik ya, dalam hal bahwasanya sudah diberitahu ya oleh Bjorka bahwasanya data kita atau sistem pertahanan cyber kita itu lemah dan harus diperkuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua gitu ya, dan yang kedua adalah terus menguji sistem keamanan siber Indonesia gitu ya, karena bisa saja ya kita saat ini belum bisa dipastikan ya apakah yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwasanya mereka sudah mengidentifikasi Bjorka itu di mana, apakah itu benar atau tidak kan tidak tahu gitu ya. Mengingat bahwasanya banyak sekali informasi yang disampaikan juga belum pasti ada kebenarannya ya, termasuk yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya.
Bisa jadi apa yang disampaikan itu hanya untuk meredam ya kekhawatiran sebagian besar masyarakat gitu. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Dalam satu pihak ya, Bjorka sudah memberikan bukti ya bahwasanya data-data yang diretas ya, misalnya data terkait NIK ya, dan juga informasi pribadi dari pejabat yang penting di Republik ini, misalnya LBP gitu ya, kemudian juga Menkominfo gitu ya. Dan ini menjadi tamparan keras gitu ya, tamparan keras yang bisa saja ini mempunyai dampak yang lebih besar di kemudian hari kalau tidak diseriusi gitu ya. Nah, keberadaan Bjorka ini masih misterius, dan tentu saja ya kalau kita melihat motif ini yang paling penting gitu ya. Kalau kita melihat motif ya bisa seseorang hacker ya. Kalau kita kembali kepada kamus besar bahasa Indonesia, itu sebenarnya hacker untuk yang motifnya baik ya. Kalau untuk yang motifnya negatif itu cracker namanya. Tapi ya nggak, karena memang sudah terbiasa yang dipakai hacker ya nggak masalah ya. Tapi esensinya adalah apa motif gitu ya, apa motif ya. Nah, yang menjadi hal yang menarik gitu ya, ketika Bjorka ini membocorkan beberapa data ya di netizen, itu justru malah disambut dia dengan senang gembira gitu ya, padahal yang diretas juga data-data mereka sendiri ya. Artinya apa? Artinya memang rakyat sekarang itu ya, kalau kita melihat fenomenanya, sudah banyak yang merasa jengah gitu ya, dan dalam tanda kutip dengan pemerintah, yang kalau pemerintah ini sikapnya baik-baik saja ya terkait masalah mengeluarkan kebijakan, tentu saja rakyat akan ikut berempati gitu ya. Tapi ini tidak gitu. Artinya di masyarakat ini sangat ya sangat 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 senang ya ketika ada suatu suara perlawanan. Nah, ini perlawanan yang di tengah banyaknya ya kebijakan sikap pemerintah yang tidak pro kepada rakyat ya. Nah, melihat fenomena yang pemerintah yang tidak pro kepada rakyat ini, rakyat sangat senang ya tampaknya terhadap adanya perlawanan meskipun dalam segi cyber gitu. Nah, itu artinya rakyat ingin gitu ya, sebenarnya rakyat ini ingin ya mengingatkan pemerintah bahwasanya jangan bertindak semena-mena ya, terutama kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat ya, misalnya kebijakan kenaikan BBM ya, yang kalau kita sampaikan ataupun kita juga sering mendengar pendapat dari pengamat, masih banyak solusi yang bisa diambil ya selain solusi kenaikan BBM ya. Nah, itu sudah banyak dibahas ya. Intinya memang misalnya tentang subsidi ya yang membebani APBN ya. Padahal kalau kita melihat dalam APBN itu yang membebani itu bukan subsidi saja gitu ya. Yang paling berat itu saja pembayaran utang, bunga dan cicilan ya, bunga dan pokok gitu ya. Itu yang mencapai 805 triliun ya, dan kemungkinan akan bertambah gitu ya. Dan itu yang sekitar 40% ya. Jadi, dan juga banyak sekali kebohongan-kebohongan ataupun berita yang tidak disampaikan dengan benar gitu ya. Nah, ini yang terus-menerus menjadi akumulasi ya. Dan kabar yang terbaru gitu ya, kabar terbaru terkait masalah sumber energi yang lain, yaitu listrik ya. Kabar tentang penghapusan pelanggan PLN yang 450 itu akan dihapuskan dan akan dinaikkan menjadi 900 volt ampere gitu ya. Nah, ini tentu saja pasti akan membebani ya. Sudah banyak keluhan-keluhan masyarakat dari masyarakat bawah itu yang menyatakan mereka sudah berat ya
dengan kenaikan BBM ini yang belum selesai, ya coba bayangkan bertubi-tubi masyarakat itu coba dengan berbagai kebijakan-kebijakan, tetapi kebijakan rata-rata ya tidak pro kepada rakyat gitu ya. Mana tanggung jawab para penguasa dalam ini, presiden dan juga yang membuat kebijakan ya, setelah mereka pada waktu dahulu ya dipilih ya, mereka sangat diharapkan untuk memberikan keadilan ya. Ternyata memang dalam demokrasi ini akan sangat susah gitu ya. Kita itu mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya gitu ya. Dan keadilan seadil-adilnya tentu saja hanya ada dalam Islam ya. Karena sudah banyak bukti ketika Islam itu menjadi memimpin ya. Misalnya pada saat kekhilafan Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau ya membagikan zakat itu ternyata tidak ada yang berhak ya, artinya semuanya mampu dan akhirnya rakyat pada waktu sejahtera gitu ya. Dan banyak sekali sebenarnya cerita-cerita kisah ya, ketika Islam itu diterapkan itu benar-benar memberikan keadilan yang seadil-adilan bagi rakyat gitu. Dan saat ini ya jauh sekali kalau kita melihat rakyat itu ya bisa tersenyum gitu ya. Yang ada adalah penderitaan hari dengan hari dengan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan. Nah, terkait dengan burka ya, kita tunggu saja ya, karena memang sebenarnya menjadi fokus terkait fenomena biorka adalah bagaimana pemerintah dalam ini adalah menguatkan sistem keamanan data gitu ya, yang itu yang harus menjadi fokus. Karena meskipun biorka nanti akan digerebek atau diketemukan ya, tetapi kalau sistem keamanan kita tidak diperkuat, itu akan ada lagi biorka baru yang akan meretas data-data yang kemungkinan juga akan memberikan dampak negatif kepada kebanyakan rakyat gitu ya. Ya, kita tunggu saja ya berita tentang biorka, apakah jadi akan bisa digerebek ataupun bisa tambah parah gitu ya dalam hal membobol data. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.